Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa ja'alal aqidatal islamiyatan asasan li fikratihi wa ahkama syar'iyyata miqyasan li a'malih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa Mustanir Media dimanapun berada, kita pada malam hari ini bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun berada, kita pada malam hari ini bertemu kembali melalui via online di Mustanir Media, channel YouTube Mustanir Media. Pada rubrik acara yakni Parenting Nabawiyah. Ya, insya Allah pada malam hari ini kita sudah pertemuan yang ketiga. Abi Umi, ayah bunda, dimanapun berada, ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terus dapat belajar, terus bisa kita sharing, tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah untuk anak-anak kita, ya seperti itu. Ada pepatah mengatakan mengukir di atas batu itu mendidik di waktu kecil itu ibarat mengukir di atas batu. Akan tetapi mendidik di waktu dewasa atau tua itu bagaikan atau ibarat mengukir di atas air. Pengandaian ini itu ada benarnya juga, ya. Memang sulit. Akan tetapi yang perlu kita catat bahwa bukan berarti kita yang dewasa, yang sudah tua atau sudah orang tua punya anak, bukan berarti harus berhenti belajar, ya. Karena kalau kita berhenti belajar, lantas siapa yang akan mengajari mereka yang muda atau mereka anak-anak kita? Makanya penting untuk kita belajar. Ya, walaupun tadi katanya mengukir di atas air, ya. Itu kan cuma ibarat saja. Kan? Akan tetapi ya tetap yang namanya akal kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan terus tetap bisa mempelajari sesuatu, ya, yang berkaitan dengan ilmu ini. Yang salah satunya adalah ilmu tentang mendidik anak-anak kita. Itu Abi Umi, ayah bunda sekalian, ya. Semoga terus kita bisa sharing dan terus berada di channel ini. Insya Allah kita sharing setiap malam Kamis, ya, insya Allah. Ayah bunda, Abi Umi dimanapun berada, pada malam hari ini kita membahas tema menyambut Ramadan bersama sang buah hati, ya. Kita ketahui bersama tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu agung, yakni bulan suci Ramadan, ya, yang dimana menghitung hari kita, ya, tidak lama lagi, yang dimana ini merupakan momen yang luar biasa, yang sangat kita tunggu-tunggu, yang sangat kita rindukan, yang dimana di dalamnya itu banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu ketika memasuki bulan Rajab
itu sudah mulai berdoa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis ya, yang juga bisa kita temukan di kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi. Di situ mengutip sebuah hadis bahwa Rasulullah itu kalau di bulan Rajab beliau berdoa. Apa doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yakni Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ya. Ini berarti bahwa apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sangat berharap bisa bertemu dengan Ramadan. Yang kedua, yang terpenting juga adalah sangat mempersiapkan ya dengan bulan suci Ramadan ini. Kita ketahui di mana di bulan suci Ramadan ini ada kewajiban berpuasa di dalamnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka apa? Falyasumhu. Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Al-Baqarah ayat 185. Nah, ini dikatakan di dalam Al-Quran bahwa di bulan itu kita diwajibkan berpuasa. Di dalamnya terdapat bulan di mana diturunkannya Al-Quran, ya, yang di mana Al-Quran itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, ini diceritakan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu maka menghadapi bulan yang istimewa ini ya, di samping tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa untuk bertemu, kemudian dengan kata lain mempersiapkan, maka kita juga ya sangat penting untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan ini ya. Terlebih lagi ya kita bisa menyambutnya bersama-sama dengan buah hati kita, yakni anak kita. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan ya untuk menghadapi bulan istimewa ini? Tentu saja yang pertama adalah persiapan informasi atau persiapan ilmu ya, tentang hal-hal yang berkaitan tentang seputar Ramadan. Yang terpenting yang pertama kali adalah kita informasi yang kita cari adalah informasi mengenai 1 Ramadan. Kapan sih 1 Ramadan itu? Nah, di dalam hadis kan dikatakan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat bulan dan berbukalah, selesaikanlah puasa itu ketika melihat bulan. Kemudian fa'inggumi dan jika penglihatan kamu terhalang oleh mendung ya, fakmilu iddata Sya'ban fi salatin. Sya'ban salatin. Kalau kamu terlihat oleh mendung, maka genapkanlah bulan Sya'ban itu 30 hari. Ya. Ini hadis ini disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Berpuasa ketika melihat bulan, melihat hilal. Jadi kalau kita belajar tentang penanggalan, almanak, astronomi, ya. Bulan pertama penanda masuknya bulan, ya ini bulan-bulan Islam, ya bulan-bulan Islam itu mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, masuknya bulan-bulan itu penandanya adalah saat hilal, bulan pertama yang muncul di awal
bulan ya. Setelah nanti bulan mati di akhir bulan sebelumnya, kemudian muncul penampakan bulan pertama di awal bulan ya. Ini apa? Hilal itu tadi ya, bulan sabit. Nah, ketika selesai Sya'ban ya, maka ketika di 29 Sya'ban malam harinya itu kita melihat yang namanya sesuai dengan syariat tadi di dalam hadis tadi, sumuli ru'yatihi, berpuasalah ketika melihat bulan. Di situ ada perintah untuk ru'yat, melihat bulan ya, melihat bulan. Ketika di 29 Sya'ban itu malamnya ketika terlihat bulan ya, di satu titik dimanapun ya, di belahan dunia manapun ya, entah nanti di Indonesia, di Nusantara, di Indonesia ataupun di belahan dunia lainnya, di Arab sana misalnya. Ketika terlihat misalnya nih hari Ahad ya, hari Ahad nanti itu tanggal berapa itu hari Ahad? 11 ya. Ketika tanggal 11 malam Senin itu terlihat bulan ya, di sekitar maghrib itu terlihat bulan sabit dimanapun itu, maka besoknya sudah puasa. Itu intinya ya. Jadi mengapa kita penting untuk mendapatkan informasi 1 Syawal ini ya, supaya kita bisa bersiap-siap ya, besoknya sudah sahur ya kan. Kalau kita enggak ngerti, tiba-tiba oh besok puasa ya, akhirnya kelabakan bangun ya, belum lagi menyiapkan sahur dan sebagainya. Kita harus tahu informasinya. Nah, begitu pula nanti ketika mengakhiri Ramadan ya, ketika sudah 29 Ramadan kalau tadi misalnya nih tidak terlihat mendung, tidak terlihat hilal karena mendung. Ya, fa in gummi alaikum ya. Ketika mendung menghalangi penglihatan ya, apa yang kita lakukan? Maka fa'akmilu, menggenapkan dengan 30 hari ya. Ketika nanti Sya'ban di hari Ahad nanti misalnya tidak terlihat bulan nih karena terhalang mendung di belahan dunia manapun, di misalnya di Indonesia tidak kelihatan, di Arab tidak kelihatan, di daerah manapun tidak kelihatan, di Eropa tidak melihat, maka digenapkan Sya'ban itu menjadi 30 ya. Setelah 30 Sya'ban, nah besoknya nanti pasti itu sudah puasa. Tidak perlu melihat hilal-hilal lagi ya, karena besoknya itu sudah pasti puasa ya, karena sudah digenapkan kalau mendung menghalangi penglihatan kita ya. Begitu pula nanti di bulan Syawal, kalau mau tahu kapan 1 Syawal ya, nanti ru'yat lagi ketika 29 Ramadan, melihat lagi. Kalau nanti juga terhalang mendung, maka digenapkan 30 Ramadan, kemudian besoknya 1 Syawal. Atau nanti sudah terlihat di 29 Ramadan malamnya atau sekitar maghribnya kelihatan hilal, penampakan bulan sabit, maka besoknya sudah 1 Syawal. Nah, ini makna daripada hadis tadi, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in gummi alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Genapkanlah 30 kalau terhalang oleh mendung. Hadis riwayat Bukhari. Ini yang pertama yang perlu kita siapkan adalah informasi, mencari informasi 1 Ramadan. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita siapkan adalah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ya, ajaki anak kita untuk sama-sama kita berdoa, banyak-banyak berdoa. Ya, ketika kita mau menyambut Ramadan, banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan bulan suci Ramadan sebagaimana tadi Rasulullah berdoa ya untuk dipertemukan bulan suci Ramadan. Bahkan di awal-awal di bulan Rajab Rasulullah berdoa ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ya, wa ballighna Ramadan. Nah, itu banyak-banyak berdoa ya, ya Allah, mudah-mudahan dikuatkan, sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Ajak anak kita berdoa, kita juga berdoa ya, seperti itu. Kemudian persiapan yang ketiga, bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan ya. Jadi kita bergembira, karena dengan bergembira itu kita akan semangat ya, seperti itu. Dan ada keutamaan orang yang bergembira menghadapi bulan suci Ramadan. Bergembira ya, bangun kegembiraan di bulan suci Ramadan. Anak-anak kita beri semangat
ya kan? Agar mereka semangat menghadapi Ramadan ini, ya seperti itu. Kemudian ya, cara memberi semangat jadi motivasi. Nah, ayo kita puasa. Diberikan pemahaman dasar tentang puasa. Puasa ini adalah kewajiban dalam agama kita, ya kan? Bahwa agama ini dibangun berdasarkan 5 perkara, ya. Syahadat itu, kemudian sholat, puasa, zakat, haji, ya kan? Kemudian ceritakan pengalaman orang tua ketika dulu berpuasa, ya kan? Kalau kakak, dia punya kakak juga ceritakan ke adiknya pengalaman-pengalaman puasanya, ya, yang apa namanya, yang berkesan diceritakan, ya. Tapi jangan juga keluh kesahnya ketika puasa. Ceritakan saja hal-hal yang menyenangkan supaya si anak tadi atau si kakak tadi yang punya adik eh, ikut terbangun suasana menyenangkan itu, ya seperti itu. Nah, ini yang penting, hai bunda sekalian, yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah membiasakan diri, ya. Nah, sebenarnya kalau kita bisa membiasakan diri dengan baik, ya dari awal sudah kita ajaki anak kita, ya, sejak apa namanya, di luar Ramadan, ya, dengan apa? Puasa-puasa sunnah. Nah, itu kita bisa melatih mereka di puasa-puasa sunnah. Tapi nanti kita akan bicarakan, ya, bagaimana teknik-teknik mempersiapkan mereka untuk berpuasa. Oke, nanti bisa mulai dari puasa sunnah juga, ya kan? Kemudian yang kelima, apa persiapan yang penting untuk kita lakukan adalah mempersiapkan tubuh. Nah, ini juga penting, ya, persiapkan fisik. Kita sebagai orang tua juga, ya, kita persiapkan fisik kita, ya, agar nanti sehat, ya. Perbanyak olahraga. Kemudian suplemen herbal, ya kan. Nah, ini bisa kita atur pola makan, jaga kesehatan, olahraga, ya, seperti itu. Sehingga nanti kita apa namanya, nanti bisa siap, tubuh kita juga bisa siap, bukan hanya untuk puasa tetapi juga menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, ya. Dan juga bisa mengajak anak-anak kita, ya. Jadi ini penting sekali tubuh kita persiapkan, ya, ayah bunda sekalian, abi umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan yang keenam adalah persiapan dana. Dana ini juga penting, ya. Dana, budget, ya. Karena kita akan mempersiapkan bulan yang mulia, maka persiapkan juga budget kita, dana kita, ya. Dana untuk sodako, dana untuk konsumsi berbuka, sahur, dan lain sebagainya. Mempersiapkan kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan, ya, tentunya bersama anak kita, buah hati kita. Nah, ini kan perlu dana, ya, perlu budget. Makanya kita perlu memanage finansial, memanage keuangan kita, ya. Apalagi ya bunda sekalian, ya, ini masa-masa pandemi, ya, masa-masalah yang ya lumayan sulit untuk kita, apalagi ayah bunda sekalian yang kerjanya, profesinya adalah pebisnis, ya, atau pelaku bisnis. Nah, itu kan di tengah pandemi ini agak-agak seret, ya. Tapi mudah-mudahan Allah memudahkan, melancarkan kita semuanya. Amin, ya. Mudah-mudahan semua ini ada hikmahnya. Nah, tetap kita memanage finansial kita. Tidak mesti mahal, tidak mesti banyak finansial yang harus disiapkan, tetapi bagaimana kita planningkan ini semua agar nanti ibadah kita bisa berjalan lancar, ibadah puasa kita berjalan lancar, program-program yang kita programkan bersama buah hati kita juga nanti lancar, ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan juga. Manage keuangan kita sebelum Ramadan, dipersiapkan juga sebaik mungkin. Kemudian yang ketujuh adalah merancang kegiatan Ramadan. Nah, ini yang penting juga, merancang kegiatan Ramadan. Kalau misalnya sekarang masa pandemi, ya, mungkin di daerah-daerah yang belum bisa misalnya sholat di masjid, ya, karena ada kekhawatiran tersebarnya virus dan sebagainya, maka kita siapkan kegiatan-kegiatan agenda di rumah, tarawih di rumah dan sebagainya. Akan tetapi di daerah kita, ya, mungkin juga sebagian besar daerah-daerah abi umi sekalian itu sudah boleh mungkin, ya, tarawih
di masjid, kegiatan-kegiatan di masjid, walaupun memang harus ada protokol ya, harus ada pembatasan dan sebagainya. Ya, silahkan saja nanti bagaimana diatur kegiatan-kegiatan Ramadannya tetap bisa berjalan dengan baik, terutama kegiatan kita dengan buah hati kita. Dirancang memang ya. Orang kalau mau nikahan saja itu berbulan-bulan ya merancang kegiatannya, merencanakan. Mungkin sampai 2 bulan, 3 bulan, mungkin setahun. Masa sih Ramadan yang begitu istimewa ini kita persiapkan dengan asal-asalan ya kan? Oh, nggak seimbang dong ya kan ya. Untuk perkara dunia saja kita persiapan luar biasa, masa untuk Ramadan yang merupakan tamu istimewa itu kita tidak siapkan dengan baik. Ya, maka dari itu kita rancang kegiatan kita dengan baik. Seperti itu. Dulu waktu zaman-zamannya offline, zaman-zamannya belum pandemi, anak-anak itu biasanya di sekolah itu ada biasanya buku program Ramadan, biasa dibagikan di sekolah-sekolah itu ya. Hari pertama, hari kedua ngapain saja. Makanya dulu itu ramai kalau di masjid itu minta tanda tangan sama imam masjid, imam tarawih sama yang baca kultum ya. Nah itu ya itu positif sekali ya. Nah orang tua juga bisa nyiapkan seperti itu ya. Hari pertama agendanya apa, ngapain saja, baca Quran, tarawih di mana, ya kan? Bisa juga nanti diplanningkan kalau misalnya kebetulan punya waktu luang dan masih dibolehkan di daerahnya untuk sholat di masjid tarawihnya. Nah itu bisa nanti diprogramkan juga. Oh minggu ini misalnya sholatnya di sini, minggu depan sholatnya di sana, ya untuk mencari suasana baru, kemudian sekaligus untuk menyemangati anak kita. Nah boleh juga ya, itu dibicarakan dengan baik di keluarga dengan anak-anak kita, planning kegiatan itu, tarawih, safari tarawih misalnya, atau kegiatan Ramadan di mana misalnya kan kita planningkan seperti itu ya. Kemudian itu tadi merancang kegiatan Ramadan. Kemudian yang ke-8 adalah mempersiapkan lebih dalam lagi ilmunya. Apa saja ilmu yang disiapkan ya, banyak tentang puasa, apa saja rukun puasa, syarat puasa, yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahalanya, yang membatalkan puasa plus pahalanya. Nah, ini kan penting kita untuk siapkan. Dan penting juga nanti untuk kita jelaskan ke anak kita ya. Makanya penting ini berkaitan dengan fikih puasa ya. Apa saja hal-hal yang membatalkan dan sebagainya. Nah, ini perlu kita ketahui ya untuk kita laksanakan plus untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, ini persiapannya Abi Umi yang dirahmati Allah, ayah bunda dimanapun berada. Ini yang perlu kita laksanakan, persiapan-persiapan di bulan suci Ramadan. Lantas bagaimana kita sebagai orang tua, hal-hal apa yang mesti kita lakukan? Prinsip dasar dalam pendidikan Islami di keluarga kita itu tidak lain tidak bukan adalah apa? Ada setidaknya 5 hal ya yang perlu kita perhatikan. Kalau ya kita mendidik anak kita berkaitan dengan ibadah, akhlak dan sebagainya itu tidak lepas itu ya dari bagaimana metode kita mendidik. Ya metodenya yaitu itu saja sebenarnya. Tinggal nanti bagaimana menempatkannya, kalau ibadah puasa seperti ini, zakat seperti ini, sholat seperti ini, akhlak itu seperti ini, kan tinggal nanti menempatkannya saja. Yang pertama, yang penting dalam prinsip pendidikan kita kepada anak kita ya, ini sebelum memasuki bagaimana teknik mengenalkan puasa tadi, yang pertama adalah keteladanan. Nah ini yang paling penting. Kita mengajar anak kita berpuasa sementara orang tuanya tidak puasa misalnya. Nah ini kan akan sulit. Maka prinsip utama pertama ya dalam pembelajaran itu adalah keteladanan. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diutus di alam ini ya sebagai untuk apa? Sebagai teladan kan ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Pada diri Rasul itu ada uswah yang baik ya, teladan yang baik. Nah begitu pula kita sebagai orang tua yang mesti menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Kalau dalam hal puasa ya kita berbicara masalah puasa ya kita bagaimana puasa. Jangan sampai kita di siang hari ya makan.
Jangan sampai kita kalau mau biasakan anak sahur, jangan sampai kita malas sahur. Kalau mau biasakan anak kita buka puasa tepat waktu, jangan biasakan, jangan melihatkan anak itu orang tuanya tidak buka puasa, ya kan? Menunda-nunda buka puasa misalnya, sholat maghrib aja dulu, yang penting apa misalnya kan? Kita lihat kan kita buka puasa seperti itu. Uminya juga misalnya pas lagi berhalangan untuk puasa, ya kalau mau berikan teladan sama anaknya puasa, usahakan makan jangan dilihat sama anaknya. Usahakan makan siang pas tidak ada anak misalnya kan, makan nanti. Seperti itu kalau pas lagi tidak puasa atau berhalangan untuk puasa. Lihat kan ya, agar anak semangat puasa, orang tuanya harus melihatkan anak orang tuanya itu tidak makan di siang hari ya. Seperti itu. Kalau berhalangan sekali lagi ya mungkin bisa sembunyi-sembunyi makannya. Seperti itu. Si kakak juga misalnya kalau misalnya belum puasa ya, karena puasa itu kan dia kalau sudah balik ya kan. Seperti itu. Kalau belum balik si kakak misalnya, ya udah latih si kakak ini jangan makan di depan adik kalau pas lagi puas. Nah, ini salah satu bentuk ya yang bisa kita lakukan untuk memberi teladan yang baik. Kemudian yang kedua adalah pembiasaan. Nah, ini prinsip pendidikan yang kedua adalah pembiasaan. Bagaimana membiasakan anak kita kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan bangun sahur, kebiasaan bangun malam, tahajud, ya kan? Ajak aja dulu. Kalau misalnya anak masih 4 tahun, 5 tahun, ya. Atau mungkin ya, lihat saja kalau anak fisiknya sudah kelihatan bisa, ya, ajak saja. Nah, ayo bangun tahajud, nah ayo bangun sahur. Dibiasakan, ya. Seperti itu. Sekalipun misalnya dia nanti tidak puasa ya, biasakan saja ya sahur. Yang penting ada informasi yang masuk ke dia mengenai sahur, mengenai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah ini ya, dengan pembiasaan yang baik insya Allah akan mudah itu nantinya. Termasuk tadi misalnya, kalau kita biasakan anak saum sunnah misalnya, Senin Kamis, ya, 3 hari di pertengahan bulan Hijriah, 13, 14, 15 ya di tengah bulan ya. Dan puasa-puasa sunnah lainnya. Nah, itu lebih bagus lagi ya. Kita biasakan mereka dengan suasana puasa, suasana lapar ketika puasa. Ini ya bagus. Bisa kita biasakan dengan kepada anak-anak kita. Yang kedua pembiasaan. Yang ketiga adalah dengan nasihat. Nasihati anak kita, nak, ayo puasa, nak. Allah senang orang yang berpuasa, nak, tahajud, nak. Ayo, nak, kita sholat. Dinasihati terus. Hari ini tidak dengar, nasihati lagi. Hari ini tidak dengar, nasihati lagi. Terus dinasihati. Insya Allah mudah-mudahan lama-lama Ananda bisa ikut dengan kita. Ini ya. Prinsip yang ketiga adalah nasihat. Terus dinasihati. Ajak dia puasa dengan nasihat. Nasihat-nasihat yang baik. Ya. Tanamkan pemahaman yang baik kepada anak-anak kita. Agar mereka berakhlak baik, mau beribadah, jadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, menjaga adab kepada yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Ini dinasehatin terus. Ya, dan diberikan keutamaan-keutamaan. Ya, biasanya orang itu kalau sesuatu ya kan ada istilahnya tanpa pamrih. Justru kita itu kalau berbuat itu senang kalau ada pamrihnya kan ya. Cuma nanti pamrihnya kan karena apa ya? Kalau dalam hal ibadah kan kita pamrihnya ya karena Allah. Ketika kita ingin mendapat balasan, ya balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketika kita beramal yang sifatnya ibadah. Akan tetapi untuk anak-anak kita, ya bisa kita kasih keutamaan-keutamaan. Nah, surga itu seperti ini, neraka itu seperti ini. Kalau nanti Ananda beribadah dengan baik, nanti surga ini begini loh. Neraka itu nanti begini tempatnya. Ayo kamu pilih yang mana, surga apa neraka, ya kan? Nah itu bisa seperti itu ya. Teknik-teknik penjelasan seperti itu bisa kita lakukan. Kemudian dengan perhatian, perhatikan anak kita ya. Perhatikan dan awasi dengan baik ya. Seperti itu. Misalnya dalam
hal sholat, ya kita lihat sholatnya benar nggak. Ya kan? Kita perhatikan teman mainnya, kita perhatikan. Termasuk dalam berpuasa misalnya. Nanti kalau kita sudah melatih dia puasa, bagaimana ini ya puasanya? Dia ada makan nggak? Jangan-jangan dia sembunyi-sembunyi makan, ya, berbohong dan seterusnya kan. Bisa jadi itu terjadi ketika kita melatih anak kita tiba-tiba misalnya bohong, makan di belakang ketika merasa tidak dilihat sama orang tuanya. Nah itu kita awasi, perhatikan. Sambil melatih dia tentang kejujuran, ya kan. Ayo tadi puasa enggak? Ayo tadi kok ada bekas nasi di mulut? Kok tadi Umi lihat minum misalnya. Nah itu ya, kita nasihati. Kemudian awasin anak kita ya, tingkat kejujurannya, dia puasa benar apa tidak ya. Kalau dia bohong, diingatkan lagi. Begitu terus, ingatkan, nasihati, awasi, perhatikan ya. Dan perhatian sama anak kita ya. Ketika kita melatih puasa sama dia, jangan juga ada pemaksaan. Tapi ya kita kasih perhatian. Nah, hari ini kamu nggak puasa, kenapa nak? Ceritakan ke Umi, ceritakan ke Abi, kenapa nggak puasa? Nanti anak kita cerita itu, oh tadi Mi gini Mi. Biarkan saja alasannya dulu, banyak alasan. Sampai alasan-alasan yang tidak masuk akal. Kadang kan kalau di namanya anak kecil ya, keluar itu alasan-alasan walaupun yang tidak masuk akal ya, tidak ada hubungannya dengan puasa. Kenapa enggak puasa nak? Nanti kalau saya enggak puasa bagaimana mau cepat, nanti lambat besarnya. Umi bilang kan kemarin makan supaya cepat besar, kalau nanti puasa gimana besarnya? Nanti lambat besar. Biasanya begitu kan ya. Nanti dinasehatin lagi, awasin lagi, kan seperti itu ya. Jadi intinya kita perhatian, awasi, ditambah juga dengan kesabaran kita sebagai orang tua ya, karena sabar itu juga penting dalam mendidik anak kita ya. Masalah-masalah dalam mendidik anak, rintangan-rintangannya itu pasti ada, akan tetapi dengan kegigihan kita, ketelatenan kita, terus menerus kita istiqomah mengajar anak kita, insya Allah kita doakan bersama-sama mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, soleh, dan taat beribadah. Kemudian nanti tahap yang kelima adalah dengan penghargaan dan hukuman. Nah ini nanti di tahap akhir ya. Kalau dalam pembiasaan puasa ya, di awal-awal ya nggak usah dihukum dulu ya kan. Kamu nggak puasa kenapa? Jemur, berjemur sana. Ya. Dipukul misalnya, jangan ya. Dibiasakan saja dulu yang baik ya, yang biasakan dulu. Begitu mereka mau puasa 1 jam saja, kasih penghargaan. Nah hari ini sejam, weh hebat. Besok 2 jam ya, besoknya 3 jam, besok 4 jam, besok setengah hari ya, besoknya lagi sampai jam 2 ya, besoknya lagi sampai asar ya. Itu bertahap, sesuaikan dengan kondisi fisiknya, kondisi umurnya juga, kesiapan dia. Nah itu, karena kan puasa ini nanti wajibnya ketika sudah balik. Sebelum balik ini pembiasaan dulu, pendidikan dulu, supaya nanti ketika dia sudah balik sudah siap. Puasa itu tidak lagi menjadi beban ya, akan tetapi sudah menjadi suatu yang mereka bisa jalani dengan baik. Ayah bunda sekalian, insya Allah seperti itu ya mengenai prinsip pendidikan anak-anak kita. Nah, mengenai puasa ini ya, apa saja sih kita sebagai orang tua yang perlu kita lakukan ya, usaha-usaha apa saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa karena puasa ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang kedua, di dalamnya juga terdapat keutamaan yang sangat baik sekali. Setiap apa yang kita lakukan itu akan berpahala berlipat ganda ya. Bahkan dalam hadis dikatakan yang wajib itu seperti 70 kali wajib. Yang sunnah itu di bulan suci Ramadan itu ibaratnya seperti wajib ya. Itu artinya apa? Berarti
yang wajib itu pahalanya lebih hebat daripada sunnah ya. Bahkan dalam sebuah hadis ya disebutkan bahwa yang wajib itu 70 kali sunnah, seperti itu. Ya, ini kita berbicara dengan pahala, berbicara mengenai pahala. Kalau misalnya sholat subuh, di dalam hadis dikatakan sholat subuh itu, sholat sunnah sebelum subuh saja 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Coba, itu luar biasa sekali. Apalagi di bulan suci Ramadan. Yang tadi sudah di luar bulan suci Ramadan itu seperti lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi di bulan suci Ramadan. Itu baru sunnahnya. Kalau ibadah sholat subuhnya sendiri bagaimana? 70 kali lebih baik. 70 kali lebih baik ya, seperti itu. Apalagi di bulan suci Ramadan, saat yang wajib itu 70 kali wajib. Yang sunnah itu seperti wajib kalau di bulan suci Ramadan. Itu ibadah ya. Bagaimana dengan kalau kita mendidik anak kita? Nah, itu pahala juga untuk kita ya. Pahala itu ketika kita mendidik anak-anak kita ya. Dan bahkan mendidik anak ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh itu kan bagian dari amal yang tiada terputus untuk kita. Jadi maka semangatlah kita mendidik anak kita, yang salah satunya adalah membiasakan dia untuk berpuasa. Nah, yang perlu kita penting untuk lakukan adalah memahamkan anak bahwa puasa ini kewajiban, puasa itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Kemudian puasa ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dalam Islam. Nah, ini masukkan itu dalam benak anak kita. Nah, ini yang penting. Nah, kemudian mulai kapan kita ajarkan anak berpuasa? Ya. Ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan bisa mulai 5 tahun atau 6 tahun, 7 tahun, ya bisa memang. Akan tetapi juga yang terpenting adalah kita melihat kesiapan anak kita, kesiapan fisiknya, ya, kesiapan mentalnya. Kita lihat saja nanti kalau sudah siap kelihatannya untuk diajak, ya silahkan saja dilatih untuk berpuasa ya. Jadi kita pertimbangkan kesiapan fisiknya dan jangan juga serta-merta langsung kita paksakan harus puasa. Puasanya juga harus langsung misalnya sampai maghrib lagi. Ya ini ya. Jadi kita juga mesti yang pertama tadi pertimbangkan kesiapannya ya. Kita lihat juga usianya ya. Sekiranya nanti bisa sudah siap. Nah, baru kita mulai ajarkan dia berpuasa. Kemudian bertahap. Jangan dipaksa dulu, jangan dihukum-hukum dulu ya. Jadi kita bertahap saja. Bisa dengan 1 jam dulu, ya kan? Ya, misalnya 5 tahun ajak dulu. Atau misalnya masih 4 tahun ya. Ajak saja dulu, "Dek, ayo Dek, bangun sahur." Nah, yang penting diajaki bangun sahur aja. Puasa atau enggak itu nanti urusan belakang. Yang penting dia sudah mendapat informasi dan sudah bisa mensuasanakan dirinya dengan baik untuk sahur, untuk puasa, seperti itu. Ya. Nah, ketika kita sudah tahu kapannya, kemudian tadi memahamkannya ya. Ya, tentu saja memahamkan ini dengan bahasa-bahasa yang mudah dia pahami. Kemudian setelah itu menjelaskannya misalnya tentang ilmu-ilmu seputar puasa, yang membatalkan puasa misalnya. Ya, makan disengaja, muntah disengaja dan seterusnya itu ya. Nah, itu bisa mulai dijelaskan, terangkan ya seperti itu. Kemudian setelah itu kita ketahui ya, kita sebagai orang tua ketahui tips-tips yang bisa kita lakukan untuk mengenalkan puasa kepada anak kita. Nah, apa tips-tips yang bisa kita laksanakan dalam mengajarkan anak kita puasa ya, agar mereka bisa menjalankan puasa? Yang pertama, ceritakan kisah-kisah seputar Ramadan. Ya, ceritakan kisah Nabi ketika puasa ya kan, Rasul, sahabat, di mana puasa itu ketika Nabi, sahabat puasa itu bukan menjadi orang yang malas, malah ketika puasa itu Rasul juga berperang ya kan, seperti itu, berjuang, kemudian mendakwahkan agama itu di bulan suci Ramadan, bukan menjadi orang yang
tidak produktif, malah puasa itu menjadikan orang produktif ya. Ceritakan kisah-kisah Rasul ya, baca sirah nabawiyah, sirah sahabat, sirah tabi'in, ulama-ulama terdahulu tentang puasa ya. Termasuk nanti bisa kita baca tentang kisah-kisah mengenai ayat-ayat Al-Qur'an. Misal ayat tentang yang paling masyhur tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Nah, di situ ada orang-orang sebelum kamu itu siapa? Nabi-nabi terdahulu ya. Umat-umat nabi terdahulu itu juga diwajibkan puasa. Walaupun nanti puasanya beda-beda ya. Nah, ini bisa kita ceritakan kepada anak kita. Ya. Puasanya Nabi Daud bagaimana ya kan, puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka. Kemudian nanti ada puasa Nabi Isa, puasanya Nabi Nuh, ada puasa Nabi itu yang puasanya sepanjang tahun, ada yang puasanya 40 hari ya, seperti puasanya Nabi Musa. Ada puasanya 2 hari puasa, sehari buka, 2 hari puasa, sehari buka. Itu ada ya, baca itu tentang sejarah-sejarah puasa nabi-nabi terdahulu. Itu ceritakan ke anak, itu menarik gitu ya. Saya ingat waktu saya kecil itu suka diceritakan sama orang tua saya, nenek saya. Itu kalau sudah malam-malam itu diceritakan tentang Nabi, kisah-kisah sahabat. Itu senang sekali gitu ya. Anak-anak kita itu senang itu kalau dikisahkan sebelum tidur ya kan. Menjelang puasa itu kita ingatkan seperti itu. Kita untuk mengingatkan dia dengan kisah-kisah itu ya kan. Anak-anak itu suka dengan cerita, kisah-kisah. Nah, itu bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita ya, menjelang tidur atau pas lagi senggang bersama anak kita, atau pas ya memang kita siapkan waktu untuk anak kita ya. Nah, ini untuk memotivasi mereka ya. Kemudian buat suasana baru untuk anak. Nah, ini kita bisa buat suasana baru untuk anak kita ya. Misalnya kamarnya ya, menjelang Ramadan ya, kita bersihkan Ramadan ya, bersihkan ya kan. Kalau bisa punya dana lebih, catnya dibagusin, dibersihin ya kan. Tempat tidurnya ganti spraynya. Ayo kita mau Ramadan nih, ayo kita bersih-bersih, yuk jaga kebersihan misalnya. Ya, pelaponnya, kemudian kamar dindingnya dihiasi ya, dengan kalimat-kalimat motivasi, hadis-hadis tentang Ramadan, ayat-ayat tentang Ramadan ya. Bisa gitu itu. Bisa dihiasi dengan misalnya gambar-gambar yang bisa memotivasi ya, seperti itu, agar nanti tersuasanakan. Oh iya ya, Ramadan begini asik ya. Nah, itu ada kesan begitu nanti di anak kita ya kan, ada semangat tersendiri ya. Kalau ada dana lebih lagi ya, misalnya tadi mukena, buat mukena cantik, belikan mukena yang cantik ya, alat-alat sholat ya untuk anak-anak ya, sejadahnya ya diberi pengharum, pewangi ya kan, yang bersih lah, dibersihkan. Atau misalnya tidak mau beli yang baru, dibersihkan. Ayo, Al-Qur'annya dirapikan ya kan, atau belikan Al-Qur'an baru ya. Kalau misalnya ada dana lagi, belikan buku atau apa yang bisa mensuasanakan agar nyaman berpuasa ya kan, nyaman, nanti ada semangatnya untuk berpuasa ya. Termasuk nanti kita melakukan persiapan-persiapan. Nah, ini sudah hari Kamis, besok sudah Kamis. Nah ini kita planningkan, besok sudah mulai persiapan apa ya. Besok sudah Kamis, nah, apa yang bisa kita lakukan? Persiapan sudah mulai besok. Nah ini ya, kalau misalnya ayah bunda baru terpikir malam ini, nah itu bisa kita siapkan. Besok Kamis ngapain ya? Nah, itu bisa kita siapkan dari sekarang ya. Misalnya bisa besok mulai mengenalkan ke anak tentang puasa. Nah itu boleh mulai diceritakan tentang puasa. Kemudian Kamis, Jumatnya ngapain lagi? Nah bisa kita misalnya mulai membangun suasana ya kan. Aduh, kemarin belum sempat nih mengingatkan anak, ya sudah bangun suasana di anak. Nah ini masih ada beberapa hari kan ya, ayah bunda sekalian, umi abi sekalian, masih ada beberapa hari. Nah bisa mulai kita bangun suasana ya, kita bersihkan ruangan dan seterusnya ya. Kemudian apalagi kita mulai persiapkan fisik anak
pola makannya diatur, ya kan. Salah satu teknik mempersiapkan fisik adalah lewat pola makan. Anak-anak nanti kalau dia mau diajarkan puasa kan makannya pasti berubah. Yang tadi misalnya, nah sekarang ada teknik, ya udah nanti 3 kali makan yang biasa 3 kali jadikan 2 kali, ya kan. Tapi tergantung lagi, lihat nanti fisiknya lagi ya, fisiknya, usianya. Kalau memang sudah siap untuk diajarkan puasa, ya sudah mulai besok atau lusa, nah itu sudah diajarkan latih makan 2 kali sehari misalnya. Satu makannya gimana? Ganti minum saja ya. Nanti sudah makin dekat, nah latih minum aja, nggak usah makan. Nah, itu bisa ya, tapi pelan-pelan, jangan dipaksakan, terus bertahap ya. Jangan langsung tiba-tiba minum aja nggak makan. Anak kita bisa teler nanti ya. Jadi 3 kali makan sehari bisa diganti 2 kali. Nah ini bisa ya, seperti itu. Menunya, gizinya, lihat makanan-makanan yang tahan. Kalau sahur misalnya tinggi protein ya, daging dan seterusnya. Jangan juga banyak karbohidrat. Justru karbohidrat itu kalau banyak, menurut kesehatan produksi glukosa tinggi ya kan, insulinnya rendah, sehingga nanti cepat lapar lagi. Perbanyak roti misalnya, Indomie, nasi dibanyakin. Nah itu ya, itu malah bisa cepat lapar ya kan. Perhatikan ya gizinya. Gizi kita juga orang tua, gizi anak kita juga ya. Boleh ya, kita cari apa makanan-makanan apa yang pas untuk sahur, makanan-makanan apa pas untuk buka, tahap-tahapan makanan itu ya. Kalau buka kapan saja, makanan apa saja, kemudian nanti bagaimana tahap makannya. Ya. Jangan langsung buka puasa hantam langsung, kan tidak seperti itu. Nah ini perlu kita cari tahu ilmunya. Nah kemudian nanti sudah 1 hari menjelang, ya udah persiapan sahur. Kita siapkan, cari info 1 Ramadan kapan, ya udah kita persiapan sahur aja, anak kita masak sama-sama, makan sama-sama ya. Persiapkan bahan sama-sama, nah ayo kita belanja pas besok kita sahur aja, karena kita belanja misalnya. Tentu saja karena di masa pandemi ya kita perhatikan protokolnya. Seperti itu ya ayah bunda, abi umi sekalian, yang bisa kita lakukan persiapan-persiapan buat suasana yang baru untuk anak menjelang Ramadan. Harapannya apa? Dengan suasana yang baru itu anak tergerak. Oh iya ya, saya mau latihan puasa. Masa saya kalah sama kakak, ya kan? Saya juga mau puasa dong, ya. Ajarkan sudah sejak itu. Kemudian yang bisa kita lakukan juga adalah hidangkan makanannya. Hidangkan makanan dan minuman yang tidak biasa pada saat sahur dan buka. Nah ini, cari makanan ya, tidak mesti mahal kan ya. Cari kreasi-kreasi makanan, kan banyak sekarang ya di internet, di YouTube. Buka misalnya menyiapkan sahur selama 30 hari di bulan Ramadan misalnya. Cari yang kreatif-kreatif ya. Kreatif itu kan tidak mesti mahal ya. Yang cari makanan kesukaan anak, perhatikan proteinnya, gizinya dan sebagainya. Kemudian terapkan untuk makan anak kita nanti supaya dia semangat juga puasanya, sahurnya dan seterusnya. Ya, yang penting ajak sahur aja dulu. Perkara nanti puasa atau tidak, kalau misalnya tadi usia-usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ya, ajak aja dulu. Pertama nanti tahapannya bisa misalnya 1 jam dulu. Apalagi kalau sudah jauh-jauh hari kan lebih siap lagi ya. Sejak puasa Ramadan, sejak bulan Rajab, sejak bulan-bulan sebelumnya mulai dibiasakan puasa Senin Kamis, nah itu bisa lebih memperkuat lagi. Tapi kalau belum persiapan-persiapan itu ya mulai Ramadan ini kita persiapkan. Ya 1 jam dulu misalnya atau 2 jam dulu, tergantung fisik anak nanti. Lihat nanti sambil diperhatikan ya. Kan tadi prinsip mendidik adalah salah satunya adalah perhatian dan pengawasan. Prinsip yang keempat itu. Kita lihat anak kita siap, fisiknya kuat enggak? Ya, kalau misalnya 1 jam masih kuat, lanjut lagi 2 jam. Kalau 2 jam masih kuat, tambah dikit. Kalau sudah enggak kuat, sudah suruh buka aja dulu. Besok tambah lagi. Ya, 2 jam, besoknya 3 jam misalnya. Kalau tahan nanti setengah jam. Ya, tergantung kesiapan fisik anak kita. Ya, ingat jangan dipaksa.
Jangan diberikan hukuman kalau dia misalnya belum kuat. Jadi ya, untuk anak-anak yang masih di bawah balik ya, prabalik. Nah itu. Apalagi masih anak-anak betul ya, 5 tahun tadi. Jangan dipaksa. Yang penting ajak dulu, lihat kesiapan fisiknya. Seperti itu. Yang penting sudah tersuasanakan saja loh kondisi. Ya. Tapi kalau sudah mulai bisa puasa, siap fisiknya, ya alhamdulillah. Ya. 6 tahun ya. 6 tahun, 5 tahun, ya, seperti itu. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi adalah beri anak hadiah. Nah, ini juga penting ya. Walaupun tidak mesti melulu hadiah ya. Kalau dengan perlakuan-perlakuan yang tadi sudah oke ya, dengan pembiasaan dia sudah kena tanpa harus memberikan hadiah ya enggak usah. Hadiah itu kan tidak harus. Akan tetapi kalau hadiah itu sekiranya nanti diperlukan untuk tambahan motivasi ya silahkan saja. Walaupun hadiah itu tidak melulu berupa fisik ya. Misalnya, adek hari ini alhamdulillah puasanya full nih. Sudah baru 6 tahun, 7 tahun tapi sudah full 1 hari, kuat dia sudah. Oke, untuk tambahan besok mau kasih misalnya hadiah. Hadiahnya tidak mesti fisik misalnya, tidak mesti sepeda, tidak mesti yang mainan misalnya, kan tidak. Misalnya dah kita ajak misalnya dia ke perpustakaan Masjid Agung misalnya. Ajak jalan-jalan misalnya, itu kan hadiah juga. Dengan kasih sayang, dengan pelukan, dengan ciuman, itu merupakan bentuk dari hadiah juga yang sifatnya non fisik. Seperti itu. Nah ini yang bisa kita lakukan ya, berikan hadiah untuk motivasi. Atau misalnya si anak nanti puasanya 1 bulan penuh tidak ada bolong, kasih hadiah. Kebetulan misalnya kita tinggal di kota, neneknya tinggal di kampung misalnya, atau sebaliknya ya, ajak aja jalan ke rumah. Karena kamu 1 bulan full puasanya, ya udah saya ajak ke tempat nenek ya sambil mancing. Jalan-jalan kita ke sawah nanti. Ajak kirih lah, ya kan? Hadiah itu bisa berupa seperti itu. Atau dia senang buku, kasih buku, ya kan? Atau misalnya ada dana lebih, mainan-mainan yang edukatif ya. Yang misalnya senang mancing, belikan joran, belikan alat mancing misalnya. Belikan sepeda ya. Itu nanti tinggal kemampuan orang tua, yang kedua juga ya keperluannya saja. Kalau cuma kita bisa ngasih hadiah non fisik saja, jalan-jalan, perlakuan, pelukan ciuman, ya itu saja. Kalau dengan begitu saja sudah bisa memotivasi ya, mengapa harus ngasih lebih, kan seperti itu ya. Dan juga kita harus lihat juga hadiah ini, jangan sampai anak itu nanti materialistis ya, lupa tujuan awalnya, nanti mau puasa karena hadiah saja. Nah itu jangan juga seperti itu, nanti kita takar juga hadiahnya. Insya Allah nanti kapan-kapan kita belajar tentang bagaimana menakar hadiah dan hukuman itu ya. Jangan sampai juga gara-gara itu saja mau tergerak. Padahal ibadah itu kan yang paling penting adalah apa? Mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang perlu kita pahamkan kepada anak kita. Ayah bunda, Umi Abi Umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tips trik yang bisa kita lakukan adalah, nah ini catatan yang penting berikutnya adalah jangan ada unsur pemaksaan. Dan hargai apapun hasil yang dicapai anak. Kalau hari ini cuma bisa 1 jam, ya sudah kasih penghargaan. Jangan dipatahkan semangatnya atau patahkan motivasinya ya. Kamu hari ini 1 jam, kemarin 2 jam, 1 jam, kamu ini. Nah, jangan juga. Terus beri semangat. 1 jam, bisa 1 jam saja udah kasih penghargaan lagi. Terus kasih motivasi. Ya, ajarkan lagi ya. Seperti itu. Bangunkan lagi nanti sahur nak, kasih semangat nak, ya bangun sahur nak ya. Kemarin 1 jam ya nak. Besok 2 jam ya. Oke. Kalau nanti bisa 2 jam, pokoknya nanti Umi ajakin deh belanja nanti ke bazar Ramadan misalnya. Atau belikan masker baru misalnya. Nah itu ya, jadi kasih motivasi. Jangan patahkan semangat anak,
jangan membuat anak itu kecewa ya. Akhirnya nanti bisa jadi malas lagi tuh ya, seperti itu. Kemudian trik juga adalah lakukan perubahan-perubahan ya. Suasana-suasana yang di luar beda apa namanya? Adakan perubahan-perubahan suasana. Di luar bulan suci Ramadan mungkin biasa-biasa saja, buat suasana yang menarik di bulan suci Ramadan. Ya. Dengan tadi motivasi apa namanya? Kalimat-kalimat motivasi, menempel kalimat motivasi ya, dari hadis, kemudian dari orang-orang tokoh-tokoh ulama, misalnya kata-kata dari Al-Qur'an, tempel yang bisa dia baca, yang bisa dia lihat. Seperti itu ya, ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini yang tidak lama lagi menghitung hari, kita bisa menjalaninya dengan baik dan kita bisa memotivasi anak kita, mendidik anak kita, mengajarkan anak kita juga agar bisa menjalankan puasa. Ya, kita lihat kesiapannya, kita lihat usianya. Kalau sekiranya sudah siap, nah ini mulai kita lakukan action untuk mengajarkan mereka mulai berpuasa. Akan tetapi kalau usianya, fisiknya belum siap, ya di awal kita cukup mengenalkan saja tentang puasa. Ya buat suasana yang apa namanya? Suasana yang menggembirakan buat dia di bulan suci Ramadan ya. Berbeda dengan bulan-bulan biasanya ya. Berikan motivasi lebih di bulan suci Ramadan sehingga dia tersuasanakan ya, sehingga nanti di Ramadan berikutnya nanti begitu lagi, ada perasaan yang senang, ada perasaan rindu. Ketika nanti berpisah dengan Ramadan, ada terasa sedih, kemudian rindu dengan Ramadan lagi. Nah itu begitu harapannya, agar nanti kelak ketika dia sudah siap untuk berpuasa, dia nanti tidak menjadi beban lagi, malah menjadi kesenangan tersendiri buat anak-anak kita. Begitu ayah bunda, abi umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan-persiapan, kemudian tips-tips, cara-cara yang bisa kita lakukan, yang bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bisa kita dapatkan di malam hari ini ya, dari sharing kita ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Kalau ada lebihnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangannya, datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.